Lila adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yang lahir di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Kehidupan keluarganya jauh dari kata mewah. Mereka tinggal di rumah kecil berdinding bambu dengan atap genteng yang sering bocor ketika hujan. Ayahnya seorang petani dengan lahan yang tidak terlalu luas, hanya cukup untuk menanam padi dan jagung untuk kebutuhan sehari-hari. Ibunya seorang buruh cuci yang bekerja berpindah-pindah dari rumah ke rumah tetangga untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kehidupan serba pas-pasan ini membuat Lila tumbuh menjadi seorang anak yang tangguh, penuh tanggung jawab, dan tidak pernah mengeluh meski harus bekerja keras sejak kecil. Di usianya yang masih belia, Lila sudah terbiasa membantu ibunya mencuci pakaian tetangga. Ia tahu betul bagaimana caranya menggosok kain dengan sabun hingga bersih dan menjemur pakaian di tali jemuran yang digantung di antara 2 pohon di halaman rumah. Setelah pekerjaan rumah selesai, Lila membantu ayahnya di sawah. Meskipun tidak terlalu paham soal bercocok tanam, ia setidaknya bisa membantu membawa hasil panen ke rumah atau mencabut gulma di sekitar tanaman. Namun, di balik semua itu, Lila memiliki mimpi besar. Ia ingin mengubah nasib keluarganya. Setiap kali duduk di teras rumah setelah lelah bekerja seharian, ia selalu memikirkan bagaimana caranya agar keluarganya bisa hidup lebih layak. Melihat kedua orang tuanya yang terus bekerja keras, meski usia mereka sudah tidak lagi muda, membuat Lila merasa semakin tertekan. Ia sadar, jika tidak ada perubahan, keluarga mereka akan tetap hidup dalam kemiskinan selamanya. Di desa, Lila sering mendengar cerita tentang orang-orang yang bekerja di luar negeri sebagai TKW atau TKI. Sebagian dari mereka pulang dengan membawa uang yang cukup banyak untuk membangun rumah, membeli tanah, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka ke kota. Kisah-kisah ini terus menginspirasi Lila, hingga pada suatu malam, ketika sedang berkumpul bersama keluarga, Lila mengutarakan niatnya kepada kedua orang tuanya untuk bekerja di luar negeri. Awalnya, orang tuanya tidak setuju. Mereka khawatir dengan keselamatan Lila. Terlebih dia adalah perempuan dan belum pernah bepergian jauh dari desa. Namun, Lila meyakinkan mereka bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Setelah berbulan-bulan menabung dari hasil bekerja sebagai buruh cuci, Lila berhasil mengumpulkan uang untuk mendaftar sebagai calon TKW. Proses perekrutan tidaklah mudah. Ia harus mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari belajar bahasa asing, keterampilan rumah tangga, hingga pelatihan fisik untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kerja yang berat. Setelah melalui beberapa kali wawancara, akhirnya Lila mendapatkan pekerjaan sebagai pembersih kandang ayam di sebuah peternakan di Taiwan. Meski pekerjaan ini terdengar tidak terlalu menarik, Lila melihatnya sebagai peluang besar untuk mengubah hidupnya. Ketika hari keberangkatan tiba, perasaan Lila campur aduk. Ada rasa takut, cemas, tapi juga semangat untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Ia melepas kedua orang tuanya dengan pelukan hangat dan janji bahwa ia akan segera pulang dengan membawa keberhasilan. Perjalanan panjang dari desa menuju bandara, kemudian terbang ke Taiwan, adalah pengalaman yang sangat mengesankan bagi Lila, yang selama ini tidak pernah bepergian lebih jauh dari kota terdekat. Baginya, ini adalah awal dari petualangan besar dalam hidupnya. Setibanya di Taiwan, Lila langsung merasakan perbedaan besar antara kehidupannya di desa dan di negeri orang. Udara di Taiwan terasa lebih dingin, bahkan menusuk tulang, terutama ketika musim dingin tiba. Awalnya, Lila kesulitan beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan yang sangat berbeda. Peternakan tempatnya bekerja terletak di daerah pedesaan, jauh dari hiruk-pikuk kota besar seperti Taipei. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Lila sudah harus bangun untuk memulai pekerjaannya. Tugas Lila setiap hari adalah membersihkan kandang ayam yang dipenuhi kotoran dan bau menyengat. Pekerjaan ini tampak sederhana, tapi sangat melelahkan. Setiap hari ia harus menyapu dan mengepel lantai kandang, membersihkan kotoran ayam, dan memastikan kebersihan lingkungan kandang agar ayam-ayam tetap sehat. Tangannya seringkali terasa kaku karena suhu dingin, terutama saat ia harus menyentuh air untuk membersihkan lantai kandang. Setiap sore, ketika pekerjaannya selesai, Lila merasa tubuhnya sangat lelah. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, inilah jalan yang harus ia lalui untuk mencapai mimpinya. Setelah beberapa bulan bekerja, Lila mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia juga mulai akrab dengan para pekerja lain yang sebagian besar berasal dari Indonesia dan Filipina. Meskipun berbeda budaya dan bahasa, Lila selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan mereka. Seringkali, saat istirahat siang, mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Beberapa dari mereka sudah bekerja di Taiwan selama bertahun-tahun dan berhasil mengumpulkan uang untuk membangun rumah atau membuka usaha di kampung halaman mereka.
Cerita-cerita ini semakin memotivasi Lila untuk terus bekerja keras. Pada tahun-tahun awal, hampir seluruh gaji Lila dikirimkan ke Indonesia. Ia ingin membantu keluarganya memperbaiki rumah yang sudah mulai lapuk dan menyekolahkan adik-adiknya. Setiap kali menerima kabar dari keluarga di kampung bahwa uang yang ia kirimkan telah digunakan untuk hal-hal tersebut, hati Lila merasa sangat lega. Itu membuatnya semakin bersemangat untuk bekerja lebih keras lagi. Tidak selamanya hidup di perantauan berjalan mulus. Ada saat-saat di mana Lila merasa sangat kesepian, terutama ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri. Di Taiwan, Lebaran tidak dirayakan secara besar-besaran seperti di Indonesia. Lila hanya bisa merayakannya bersama beberapa teman TKW lainnya di sebuah masjid kecil di kota terdekat. Rindu pada keluarga dan kampung halaman seringkali membuat Lila menangis di malam hari. Tapi ia selalu menguatkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari perjuangan di tahun kelima. Lila mulai merasakan bahwa tabungannya sudah cukup untuk mulai berpikir lebih jauh. Ia tidak ingin selamanya menjadi pekerja kasar. Pada suatu malam, setelah berbincang dengan seorang teman yang juga TKW, Lila memutuskan untuk menjalankan usaha sampingan. Ia mulai menjual obat pelangsing yang sedang populer di Taiwan, terutama di kalangan para wanita. Lila memanfaatkan waktu luangnya di malam hari untuk memasarkan produk ini melalui media sosial dan kepada para pekerja lain, meski awalnya usahanya kecil-kecilan. Lama-kelamaan Lila mendapatkan banyak pelanggan. Pendapatan dari usaha sampingannya ini mulai menambah pundi-pundi tabungannya. Setelah 8 tahun bekerja, Lila merasa siap untuk pulang ke Indonesia. Namun, sebelum itu, ia memutuskan untuk menambah setahun lagi kontraknya. Ia ingin memastikan bahwa ia pulang dengan membawa cukup modal untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik di tanah air. Selama tahun terakhirnya di Taiwan, Lila semakin giat menabung dan memperluas usahanya. Di akhir kontraknya, Lila berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup besar, tidak hanya dari gajinya sebagai TKW, tetapi juga dari hasil usahanya berjualan obat pelangsing. Pada saat kepulangannya ke Indonesia, Lila sudah siap menghadapi kehidupan yang berbeda. Ia tidak lagi pulang sebagai gadis desa sederhana yang berangkat dengan harapan besar, melainkan sebagai seorang perempuan mandiri yang telah berhasil mengubah nasibnya melalui kerja keras dan ketekunan. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Setelah 9 tahun bekerja keras di Taiwan, Lila melangkah keluar dari bandara dengan perasaan lega dan penuh harapan. Udara panas tropis Indonesia menyambutnya. Begitu berbeda dengan dinginnya Taiwan yang selama ini ia hadapi. Di depan gerbang kedatangan, keluarganya sudah menunggu dengan wajah penuh haru. Ibunya tak kuasa menahan air mata ketika melihat putri kesayangannya akhirnya pulang dengan selamat. Pelukan erat di antara mereka adalah simbol dari rindu yang tertahan selama bertahun-tahun. Meski Lila sering mengirim uang, kehadirannya secara fisik tetap menjadi sesuatu yang sangat dinantikan oleh keluarganya. Sepanjang perjalanan pulang menuju desanya, Lila tidak bisa berhenti tersenyum. Ia memperhatikan perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Jalan-jalan yang dulu rusak kini lebih baik, rumah-rumah di kampungnya tampak lebih modern. Bahkan beberapa tetangga sudah memiliki kendaraan bermotor yang dulu jarang terlihat. Lila merasa bangga. Meskipun desa tempat ia berasal masih sederhana, ia melihat ada perubahan yang positif. Dan ia tahu bahwa kepulangannya akan membawa lebih banyak perubahan untuk keluarganya sendiri. Setibanya di rumah, Lila disambut dengan sorak-sorai tetangga yang turut bahagia melihat keberhasilannya. Keluarga Lila memang bukan satu-satunya yang berjuang di desa tersebut. Banyak anak muda yang bekerja di luar negeri sebagai TKW atau TKI, namun tidak semua dari mereka kembali dengan kesuksesan seperti Lila. Beberapa bahkan harus pulang lebih awal karena masalah kesehatan atau konflik dengan majikan. Namun Lila berhasil melewati semua tantangan itu, dan kini ia kembali dengan kepala tegak. Tidak lama setelah kepulangannya, Lila memutuskan untuk membagikan momen keberhasilannya di media sosial. Ia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan perjalanannya selama 9 tahun bekerja di Taiwan. Dalam video tersebut, ia memasukkan beberapa klip saat ia membersihkan kandang ayam dengan pakaian kerja lengkap, yaitu sepatu bot, masker penutup hidung, dan sarung tangan karet. Video itu mengingatkan banyak orang bahwa di balik keberhasilan yang kini ia nikmati, ada kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa. Namun, bukan hanya cerita kerja kerasnya yang menarik perhatian. Dalam video yang sama, Lila juga memperlihatkan rumah barunya yang besar dengan pagar tinggi berwarna gelap, serta mobil Fortuner putih yang terparkir rapi di garasi. Dengan senyum bangga, Lila menunjukkan bagaimana hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun di negeri orang kini berubah menjadi kenyataan yang indah.
Hal yang paling mengejutkan publik adalah saat Lila memperlihatkan sebuah tas besar berisi uang pecahan 100 ribuan yang sudah dibundel rapi. Uang itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, hasil dari tabungan dan usaha sampingan yang ia jalankan selama di Taiwan. Video tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial, dan nama Lila menjadi perbincangan di mana-mana. Banyak yang memuji ketekunan dan kerja kerasnya, sementara yang lain merasa terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Setelah kembali ke tanah air, kehidupan Lila berubah drastis. Di kampung halamannya, Lila tidak hanya dikenal sebagai mantan TKW yang sukses, tapi juga sebagai contoh nyata bahwa dengan tekad dan ketekunan, seseorang bisa mengubah nasibnya. Keluarga Lila kini tinggal di rumah baru yang megah dibandingkan rumah bambu tua yang dulu mereka huni. Rumah tersebut dilengkapi dengan perabotan modern dan dikelilingi oleh taman kecil yang asri. Setiap kali tetangga datang berkunjung, mereka selalu terkesima melihat perubahan besar yang terjadi pada kehidupan keluarga Lila. Tidak hanya soal rumah dan mobil, Lila juga melanjutkan usaha sampingannya di Indonesia. Ia memutuskan untuk mengembangkan bisnis obat pelangsing yang dulu ia jalankan di Taiwan. Dengan modal yang cukup dan pengalaman yang ia dapatkan, Lila memulai bisnis ini secara lebih profesional. Ia bekerja sama dengan beberapa distributor lokal untuk memperluas jangkauan pasar, dan dalam waktu singkat, bisnisnya mulai berkembang pesat. Berkat strategi pemasaran yang efektif melalui media sosial, banyak pelanggan baru dari berbagai kota besar di Indonesia yang tertarik untuk mencoba produk yang ia tawarkan. Dengan penghasilan yang stabil dari usahanya, Lila tidak lagi hanya menjadi tulang punggung keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Ia sering diminta untuk berbicara di acara-acara komunitas, berbagi pengalaman tentang bagaimana ia berhasil meniti karir dari bawah, hingga mencapai kesuksesan. Lila selalu menekankan bahwa tidak ada jalan pintas untuk sukses. Ia bercerita tentang malam-malam panjang di Taiwan, di mana ia sering merasa kesepian dan rindu rumah, namun tetap bertahan karena ia tahu perjuangannya akan berbuah manis. Selain fokus pada bisnis, Lila juga menyempatkan diri untuk menikmati hasil jerih payahnya. Ia dan keluarganya sering bepergian ke luar negeri, mengunjungi tempat-tempat yang dulu hanya bisa ia lihat di televisi. Singapura, Thailand, dan Malaysia menjadi tujuan favorit mereka. Setiap kali bepergian, Lila merasa bangga bisa membawa serta orang tuanya, memberikan mereka pengalaman yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Meski sudah hidup berkecukupan, Lila tetap rendah hati dan tidak lupa akan asal-usulnya. Ia sering membantu tetangga yang membutuhkan, terutama para keluarga yang anak-anaknya juga menjadi TKW atau TKI. Lila selalu membuka pintu rumahnya bagi mereka yang ingin berbagi cerita atau membutuhkan nasihat tentang bekerja di luar negeri. Baginya, kesuksesan bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Kisah hidup Lila dengan cepat menyebar, bukan hanya di desanya, tetapi juga di berbagai daerah lainnya. Beberapa media nasional mulai meliput ceritanya, menyoroti bagaimana seorang mantan TKW bisa mencapai kesuksesan luar biasa dengan kerja keras dan ketekunan. Dalam beberapa kesempatan, Lila diundang untuk berbicara di acara televisi, seminar, hingga talk show yang membahas perjalanan hidupnya. Dalam setiap kesempatan itu, Lila selalu berbagi pesan inspiratif. Ia menekankan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang memiliki materi, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Ia bercerita tentang bagaimana ia harus bekerja keras membersihkan kandang ayam, hidup di lingkungan yang asing, dan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah, namun semua itu dijalani dengan semangat pantang menyerah. Lila juga menjadi sosok panutan bagi para TKW lain yang masih bekerja di luar negeri. Banyak dari mereka yang merasa termotivasi oleh cerita Lila. Mereka melihat bahwa meskipun pekerjaan mereka mungkin sering dipandang sebelah mata, ada peluang besar untuk meraih kesuksesan jika mereka bisa mengelola keuangan dengan baik dan berani mengambil langkah untuk memulai usaha sendiri. Lila sering menerima pesan dari TKW lain yang berterima kasih padanya, karena telah memberikan harapan baru dan semangat untuk terus berjuang. Kini, Lila dikenal sebagai sosok yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga secara sosial. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, mengajarkan bahwa kesuksesan adalah hasil dari tekad, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi besar. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.